Selamat sore menjelang ke malam hari. Kita akan bicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat amat penting. Kita mau bicara tentang penyakit kanker, ya, atau cancer. Nah, banyak orang yang menganggap cancer ini adalah sebuah penyakit yang sangat menakutkan. Memang menakutkan, kenapa? Karena penyakit cancer itu belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi there is no medicines, no cure for cancer. Cancer, AIDS, HIV dan sebagainya memang belum ada obatnya. However, tapi kalau Anda perhatikan sebenarnya orang-orang yang kena cancer dan mereka meninggal itu adalah orang-orang yang telat berobat. Adalah orang-orang yang telat berobat. Kenapa? Karena mereka ketika merasa sakit, mereka merasa ada keanehan, mereka tidak langsung berobat. Nah, cancer ini punya stadium. Jadi ketika stadiumnya menaik 1 ke 2, 2A, 2B, itu naik ke 3, ke 4-nya sangat amat cepat. Sangat amat cepat. Dan itu yang membuat kebanyakan dari mereka akhirnya tidak bisa lagi berjuang. Ini contohnya ya, banyak sekali yang menjadi viral. Dan ini artis-artis. Julia Perez kita tahu semua ya. Julia Perez ini mengidap penyakit kanker, yaitu kanker serviks. Kanker serviks, kanker yang diderita Jupe ini diketahui sudah ada pada stadium 4. Untuk informasi Anda bahwa sekarang sudah ada obat atau pencegahan kanker serviks. Sebelum usia Anda 25 tahun, Anda bisa ke dokter untuk meminta suntikan anti kanker serviks. Oke? Jadi kalau Anda disuntik itu sebenarnya lebih aman. Jadi ia harus menjalani perawatan yang panjang. Terakhir operasi saraf di bagian perut dan bagian belakang punggungnya demi menekan rasa sakit yang diakibatkan oleh kanker tersebut. Ada lagi Aldi Taher, pesinetron sekaligus komedian. Aldi Taher ini kanker kelenjar getah bening stadium, tapi masih stadium awal. Jadi dia tidak menyangka mengidap kanker. Yalah, mana ada orang nyangka mengidap kanker ya. Gejala dirasakannya cuma pegal-pegal, jadi dianggapnya karena kebanyakan kerja mungkin jadi pegawai. Ini adalah jenis kanker yang sama seperti yang dialami oleh almarhum Olga Saputra ya, betul ya. Dan ini menarik kalau bicara tentang almarhum Olga Saputra. Jadi Olga itu dulu pernah datang ke Hitam Putih dengan penyakit kansernya dan dia mengatakan pada saya bahwa sudah sembuh karena pergi ke alternatif. Jadi pakai telur, digosok-gosok, diputar-putar, penyakit kankernya pindah ke telur dan badannya enak, dikasih minum ramuan-ramuan dan udah sembuh gitu. Pada saat itu saya bilang sama dia, I don't believe that, saya nggak percaya kalau itu sembuh. Lebih baik ke dokter, tapi beliau tidak ke dokter dan akhirnya beliau meninggal dunia. There is no such thing like that. Tidak ada yang namanya penyakit dipindahin ke telur. Tidak ada, ya. Telur itu buat makan. Kalau itu ada, Indonesia sudah dapat Nobel. Jadi nggak ada, pindah ke telur lah, pindah ke buncis kalian, nggak ada. Jangan percaya hal seperti itu. Kalau Anda sakit, ke klinik, bukan ke klinik. Oke? Ada lagi Yana Zain. Yana Zain ini adalah artis senior, sinetron ya. Dia berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Jadi Mbak Yana ini tidak menghiraukan penyakitnya, jadi payudaranya itu terus-menerus membengkak kalau nggak salah. Dan tapi masih terus kerja, masih stripping sinetron. Jadi akhirnya divonis kanker payudara, sampai kalau nggak salah payudaranya itu sampai bengkak dan sampai pecah kalau nggak salah. Nanti kita tanya ya. Dan menjalar hingga ke kanker getah bening. Nah ini infonya adalah bahwa kedua anaknya saat ini putus sekolah karena biaya yang diperlukan untuk melawan penyakit kanker ini tidak murah katanya. Nah ini ada lagi satu yang menarik, ini adalah Lolita. Lolita ini bukan selebriti ya, tapi dia menjadi viral di Instagram. Kenapa, coba bacain? Lolita, gadis cantik ini menjadi viral di Instagram karena videonya yang berhasil menyita perhatian netizen karena sedang membutuhkan obat untuk kemonya. Lolita mengidap penyakit langka yaitu sarkoma Ewing, Pak? Ya, sarkoma Ewing. Yang menyerang jaringan tulang dan kini kabarnya penyakitnya sudah menjalar hingga paru-paru. Karena katanya kabarnya itu hanya karena kecelakaan motor, kakinya terkilir, lalu dibawa ke alternatif dan lama-lama membengkak dan akhirnya tidak bisa berjalan, harus diamputasi, lalu infeksi, harus diamputasi kedua kalinya dan terjadi, saya juga kurang tahu, terjadi kanker dan sebagainya sampai akhirnya menjalar ke mana-mana dan videonya di Instagram sangat amat viral dan mengharukan karena dia minta tolong buat netizen untuk mencarikan obat
kemonya yang jarang di Indonesia. Kita lihat ini adalah video Lolita di Instagram. Guys, aku butuh banget info kalian. Aku lagi butuh obat kemo. Namanya apa, Mah? Cepetan, Mah. Namanya Dacioni. Katanya itu dia import dari luar. Tolong banget siapapun yang bisa nemuin obat itu, kasih ke aku, kasih tahu ke aku maksudnya, karena aku butuh banget untuk kemo. Makasih ya. Ya, saya sempat nonton video ini, dan videonya lebih dari satu ya, ada 2 atau 3 kalau nggak salah, dan itu kalau nggak salah menyebutkan nama obat. Jadi nama obatnya bukan itu ternyata, tapi kayaknya sudah mendapatkan, dan sampai sekarang beliau masih sakit. Lolita itu masih sakit, masih di rumah sakit, dan banyak orang yang berkunjung, termasuk artis-artis juga banyak yang berkunjung ke sana. Anda bisa cek Instagramnya kalau misalnya Anda ingin memberikan bantuan dan sebagainya, Anda tahu harus kemana, jadi cek Instagramnya. Kalau nggak salah Lolita Agustin kalau nggak salah tadi. Ya, betul ya. Nanti kita kasih hashtag aja di sini. Oke. Baik Pak, kita sudah kedatangan salah satunya yang kita bahas tadi. Saya tadi bahas almarhum Olga Saputra. Nggak mungkin Pak, Ya makanya siapa yang jelas dong? almarhum nggak mungkin datang, kita mungkin bisa datang Oh, iya, duluan Pak. betul. Yaitu Aldi Taher Pak. Oke, nah, kita undang aja langsung kalau gitu. Ini dia Aldi Taher. Assalamualaikum. Apa kabar? Kamu sakit kok gemukan? Alhamdulillah Mas Edi. Orang sakit tuh kurusan loh. Tetap semangat. Oh, tetap semangat. Jadi sakit tapi bahagia gitu gemukan. Dianggap punya anugerah. Dia nggak punya anugerah, makan lebih banyak pasti di rumah tiduran. Karena selama kemo kita nggak boleh turun badan, jadi harus makan. Karena obat kemo itu kan menyerang sel sehat dan sel jahat. Betul. Jadi Aldi dapat masukan dari survivor lainnya. Aldi pokoknya nggak boleh turun berat badan, harus terus makan. Tapi kan Jupe mengurus, Yanasin mengurus, lu gemukan. Mas Edi juga bukan. Lu pasti, iya saya mah nggak sakit. Lu pasti kemo sambil ini ya obat pembesar. Nggak ada ya, nggak butuh. Ya silakan. Iya. Silakan duduk. Baik Oke. Pak, saya tinggal dulu Bapak silahkan. Ya, oke. Coba ceritain gimana kok bisa tiba-tiba hilang dari TV, terus keluar kabar mengidap kanker getah bening. Nggak hilang sih Mas Edi. Hilang emangnya asap apa hilang? Nggak, jadi Aldi sekitar 5 bulanan yang lalu ya, 5 bulan yang lalu Sepi banget bahasannya. Aldi ngerasain tuh di leher sebelah kanan tuh kalau nengok kok pegel gitu ya. Pegel apa sakit? Pegel. Pegel itu berarti seperti Ya apa? kayak salah bantal gitu ya. Oke, salah bantal, oke. Pegel terus wah Aldi pikir oh, salah bantal kali ini. Biasanya kan orang kalau salah bantal, bantalnya dijemur kan. Bantal jemur terus pakai tidur lagi. Itu sih mungkin nggak ngaruh ya, cuman Tapi lu gituin? saya coba. Lu juga sih. Nggak ngaruh tapi dicoba. Ya lumayan anget kan kena Oh, iya, matahari. iya, jadi Dan yang pasti juga kuman-kumannya kan Iya. dan bau ilernya juga hilang. Boiler ya. Lu sakit gak sih sebenarnya? Nah itu survivor cancer harus Harus bahagia menghibur diri. dengan menjemur bantal. Mungkin itu kalau emang bisa menghibur diri. Jadi kita sel kanker kan kalau kita stres, kita under pressure itu Tambah berkembang. Makanya musiknya yang happy dong. Musiknya Ini happy. Apple pen tuh. Ya jadi pas Aldi tahu pegel nih kenapa nengok. Biasanya kalau salah bantal kan seminggu hilang ya. Tuh. Ini sebulan 2 bulan tuh nggak hilang. Oke. Dan lu gak ke dokter pada saat itu? Belum, karena Aldi pikir kan masih mungkin salah bantal kan. Keseleo pegel lah gitu Iya. intinya ya. Akhirnya Aldi rasa-rasain sakitnya tuh di sebelah kanan. Ternyata sakitnya tuh di sini. Tapi tapi ada benjolannya nggak? Ada benjolan, tapi kalau ditekan di dalam. Jadi ada benjol berarti yang keluar, benjolannya ada benjol ke dalam. Di dalam kulit itu ya. Iya, di dalam Aldi pegang. Kaget kan? Ini apa nih? Aldi langsung bilang ke istri.
saya ini apa ya? Istri langsung pegang juga kan, karena istri kan kebetulan kan Dokter gigi ya? dokter gigi, dia jadi sedikit banyak tahu tentang medis. Langsung suruh periksa ke dokter. Ali periksa ke dokter di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, ke Prof. Muklis. Akhirnya beliau ini suruh ronsen, karena beliau kan juga nggak bisa nebak-nebak ini apa gitu ya. Suruh ronsen, Ali diperiksa leher yang kedetek di paru-paru, dekat paru-paru, metastase, mediastinum. Jadi awalnya kan pegelnya leher, akhirnya periksa. Setelah periksa, disuruh ronsen, di ronsen kelihatan nih dekat paru-paru. Ada sesuatu. Dokternya ngeliat, wah coba kamu CT scan. Akhirnya di CT scan, kelihatan ada pembengkakan di mediastinum. Jadi sebenarnya ini itu kalau nggak salah kalau getah bening itu sebenarnya antibodi badan kan, dia untuk melawan kan sebenarnya kan. Getah bening itu ada di ketiak, ada di leher. Kalau Anda sakit, getah beningnya keluar membesar kan. Berarti itu pertahanan tubuh sebenarnya, penyakit yang benarnya ada di paru-paru gitu maksudnya. Di dekat paru-parunya ada getah bening juga, di mediastinum namanya. Itu yang kena gitu. Ternyata ini yang bengkak duluan, menyebarnya ke leher. Iya, jadi akhirnya dokter suruh biopsi yang leher supaya tahu apa, karena kan nggak mungkin biopsi yang di dekat paru-paru karena riskan kan. Akhirnya biopsi di leher. Pas di biopsi itu kan diambil jaringan, diperiksa ke lab. Nah, kita nunggu hasil labnya, keluar hasil patologi anatomi namanya. Langsung dokter bilang, iya Aldi kamu kena kanker kelenjar getah bening. Nah di situ baru tahu dan kaget banget ya. Oh, lu gimana pada saat dengar dokter ngomong gitu? Kan prosesnya cepet ya, dari periksa terus sampai langsung biopsi. Itu benar-benar kayak peti di siang bolong. Waktu dokter bilang Aldi kena cancer, tapi istri kan nemenin ya waktu periksa sampai didiagnosa gitu. Aldi lihat istri sedih, sempat nangis juga. Cuman Aldi langsung, wah Aldi nggak boleh sedih nih. Karena kalau Aldi sedih, keluarga sedih. Tapi istri ingat Aldi dengan tatapan matanya, istri kayak berbicara, Bismillah kita hadapin ini bersama, kita ikhtiar berobat, dan kita tanya ke dokter. Apa yang terbaik? Yang terbaik langkah selanjutnya apa? Kemoterapi. Oke baik, saya potong dulu, kita akan ada azan dulu. Setelah ini kita lanjut lagi dengan Aldi untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ada azan dulu. Ya, kita kembali lagi dengan Aldi Taher nih. Sekarang kondisinya intinya kanker kelenjar getah bening ya. Oke, stadiumnya? Aldi karena ada di 2 titik jadi stadium 2. Stadium 2, maksudnya 2 titik bagaimana? Stadium itu sebenarnya penyebaran ya. Jadi Aldi dapat info juga, misalkan di bagian perut ke atas itu satu sisi. Perut ke bawah itu jadi 2 sisi. Jadi kalau misalkan dia sudah ada di 2 sisi, itu bisa stadium 3 dan 4. Kalau dia hanya satu sisi dari perut ke atas tuh stadium 1 dan 2. Jadi Aldi sekarang ada di mediastinum sama di leher. Jadi kalau misalkan masih ada di 2 titik berarti stadium 2. Kalau misalkan nanti di mohon maaf di daerah selangkangan gitu, itu berarti udah 2 sisi. Jadi namanya stadium 3 dan 4. Nah, sekarang Aldi benjolannya ada di mediastinum sama leher, itu namanya stadium 2. Berarti stadium 2. Oke, nah kata dokternya bagaimana? Alhamdulillah Aldi udah kemo 5 kali sekarang. Kemo 5 kali. Kemarin waktu kemo ketiga Aldi ronsen lagi. Alhamdulillah pembengkakan yang di dekat paru-paru sudah mengecil dan yang di leher juga udah nggak keraba lagi. Dan alhamdulillah ada signifikan pengecilan. Ada pengecilan signifikan. Kalau pengecilan secara signifikan itu berarti stadiumnya turun tidak? Untuk stadium turunnya belum tahu, nanti kan aku siklusnya 6 kali ya, 6 kali kemo. Nanti setelah 6 kali kemo baru dievaluasi. Berarti masih kemo sekali lagi? Sekali lagi bismillah. Baru dievaluasi. Oke. Lalu saya tuh penasaran, biaya kemo tuh sekali berapa sih? Lumayan mas.
sampai berapa? Eh, Nggak, kita pengen tahu aja, maksudnya buat informasi ke masyarakat juga. Berapa sih biaya orang kemo tuh berapa biayanya? Kita nggak hitung BPJS ya, kita jangan hitung BPJS. Misalnya orang mau bayar biaya kemo tuh berapa? Aldi untuk pastinya nggak tahu, cuman Aldi denger-denger kan lumayan nih. Cuman alhamdulillah Aldi kan pakai BPJS. Betul. Jadi untuk nilai fixnya Aldi nggak tahu, mungkin bisa tanya ke informasi. Sekitar berapa tau? Untuk pasti sih nggak tahu ya. Puluhan? Cuman aku dengar lumayan aja. Lumayan tuh berapa? Mungkin puluhan mungkin. Mungkin puluhan. Ya, sekali kemo ya. Sekali kemo bisa puluhan juta. Mungkin, nah. Oke, dan di sini Aldi pakai BPJS. Alhamdulillah pakai BPJS dan kan kemarin sebelum Aldi kemo pertama Karya Irawan kan ke rumah. Karya kasih motivasi, beliau kasih semangat juga. Pokoknya Aldi harus positive thinking, jangan denial. Pokoknya kamu ikhtiar berobat, kemo, dan Aldi pakai BPJS. Terima kasih buat pemerintah dan sistem kesehatan di Indonesia. Gampang pakai BPJS? Alhamdulillah. Gampang ya? Oke. Aldi sendiri sekarang ada yang ditakutin nggak? Yang ditakutin yang pasti metastase ya. Metastase itu namanya penyebaran ya. Karena sel kanker kan Berkembang biak. cepat banget berkembangnya gitu. Yaitu kita nggak boleh stres, kita harus banyak makan jus buah, sayur, istirahat cukup, dan obat kemo itu kan membunuh sel sehat dan sel jahat. Sel jahatnya itu sel kankernya yang dimusnahkan gitu ya. Sel sehatnya juga kena gitu. Jadi kita harus setelah kemo itu kita harus benar-benar ngejaga pola hidup, pola makan, terus juga pola pikir yang harus kita. Nah, apa yang dirasakan kalau habis kemo? Kalau Aldi ngerasain kayak masuk angin, itu selama seminggu perut mual ya, terus juga makan juga sulit masuk karena lidah, karena efek obat kemo yang Pahit, kuat bebal. banget ya, agak lidah berasa pahit, jadi mau masuk makan, orang banyak yang bilang abis kemo tuh nggak nafsu makan, cuman alhamdulillah dokter bilang, di kalau makan tuh nggak pakai nafsu, tapi pakai Bismillah katanya. Jadi alhamdulillah, Bismillah, Aldi minta kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala dan pelan-pelan makan, karena nutrisi tubuh harus masuk dalam tubuh. Makanya tadi Mas Dedi bilang, Aldi kok gemuk? Ya karena kita harus jaga nutrisi tubuh harus tetap. Berarti sekarang makannya bersih, sehat gitu? Selama kemo, ini aku dapat info dari teman-teman yang sudah menjalani kemo duluan gitu ya. Kak Jupe juga bilang, Aldi pokoknya kamu selama kemo, kamu makan yang ada di pikiran kamu, misalkan pengen makan A, makan, B, makan. Tapi jangan mentah. Karena yang mentah itu kan masih ada bakteri ya. Sedangkan imun kita selama kemo kan naik turun. Leukosit turun, hemoglobin juga suka turun. Jadi harus mateng, tapi selama kemo yang kamu pengen makan, misalkan kamu pengen makan pengennya ini makan gitu. Jadi nggak ada pantang selama kemo. Nanti habis kemo baru kita atur. Habis kemo baru diatur lagi. Oke, baik. Ini berarti sekarang masih dalam bentuk perjuangan ya untuk melawan ini semua ya? Survive. Makanya orang nyebut survivor kan ya. Oke. Nah, kita juga dari tim Hitam Putih itu kemarin itu menjenguk Yana Zain. Terus kita juga melihat keadaannya yang sedang dirawat saat ini di rumah sakit karena kena kanker payudara. Dan kita sudah punya videonya, kita lihat dulu seperti apa, silahkan. Halo, sama Makasih lu ini udah datang. Pada saat awal ya, saat awal itu kira-kira 1 tahun yang lalu seperti benjolan, ya di daerah kiri ya. Kemudian kok saya merasa ini tambah besar dan makin besar ya. makin membesar dan saya sudah merasa nih sepertinya ada something, ada sesuatu. Kemudian saya berusaha berobat ke alternatif. Dan pada saat itu memang alternatif yang menolong saya. Tapi pada akhirnya mungkin badan saya tidak kuat. Ternyata mungkin itu tidak membunuh sang penyakit, ya? tidak membunuh kankernya, tapi memang membuat badan merasa segar. Ada alternatif, mereka menyuruh saya untuk cek ke laboratorium ya. Saya cek ke laboratorium, sebuah laboratorium memang mengatakan CA. CA itu penyakit kanker payudara. Saya mempunyai 2 orang putri. 2 putri. Masih kecil. Masih sekolah berarti ya? Umur 13 dan 11 tahun. Seharusnya mereka sekolah.
Tapi pada saat itu keadaan benar-benar terpuruk. Saya sudah sama sekali tidak mempunyai keuangan. Jadi pada saat itu anak-anak saya terpaksa mereka terpaksa putus sekolah. Karena saya tidak bisa membayar uang iuran sekolah, mereka terpaksa putus sekolah. Saya sebagai seorang ibu, tulang punggung keluarga yang seharusnya bisa membiayai anak-anak saya bersekolah, saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Saya merasakan kenapa saya harus mengalami hal seperti ini. Saya ini seharusnya bisa membahagiakan anak saya masih kecil itu. Saya harusnya bisa memberikan pendidikan yang layak kepada mereka. Saya ini seharusnya bisa membahagiakan mereka. Tapi ternyata apa yang harus saya jalani sekarang ini adalah keadaan seperti ini. Makasih buat Dedi dulu. Mas Dedi, saya senang banget loh. Rambut saya sekarang sama tebal dan lebatnya seperti Mas Dedi. Sama nggak? I love you. Makasih banget ya. Oke. Kayaknya kita tepukin tangan dulu deh ya. Aduh, tapi masih tetap semangat ya. Masih Semangat tetap Mbak Yana Zain, Masih semangat tetap sehat, kita Iya, survive, Mbak Yana. berjuang. Kalau nonton ini kita dukungnya buat kesembuhannya juga gitu, supaya rambutnya nggak sama-sama saya. Saya sebenarnya lagi berusaha untuk numbuhin, tapi numbuhnya ke bawah nggak ke atas, jadi saya juga bingung ini. Dan kita punya anak-anaknya di sini, ini adalah anak-anak dari Yana Zain, ada Aurelia dan Alika. Alika, Aurel. Iya, silahkan duduk. Aldi itu. Iya. Saya nggak kenalan, Pak. Siapa? Mbaknya mereka. Oh iya. Ya, oke. Kapan terakhir kali lihat Mama tadi pagi? Tadi pagi. Tadi pagi. Gimana Iya. keadaannya sekarang? Agak sehatan ya, lebih bersemangat gitu. Warna mukanya udah kembali, warna pipinya gitu. Stadium berapa sih? Ke stadium 4 sekarang. Sudah stadium 4. Stadium 4. Oke. Udah stadium 4. Udah stadium 4 udah berapa lama di rumah sakit? Sekarang sih udah hampir 2 minggu ya. Udah hampir 2 berarti tahunnya telat ya? Tahunnya telat. Bener gak sih katanya pada saat lagi sakit itu masih kerja, masih apa, sampai katanya payudaranya sampai pecah. Iya. Waktu itu kan mami syuting, terus mami kira tuh itu bukan apa-apa. Terus besok kan pecah. Pecah tuh gimana maksudnya? Itu kan kayak ada benjolan gitu. Benjolannya pecah? Berarti keluar darah gitu? Enggak. Di dalam, pecah di dalam? Iya, kayak ada nanah gitu. Oke, terus? Habis itu kan mami ngecek ke dokter. Ternyata itu udah kanker, udah waktu itu stadium 3. Udah stadium 3? Udah terlambat pas ngeceknya. Baru langsung masuk ke rumah sakit? Iya, tapi kan waktu itu kan masih syuting. Jadi kemonya tuh nanti. Oh, berarti masih syuting pada saat itu? Pengobatan alternatif gitu. Oh, oke. Alternatif. Habis itu pas saya syuting, udah terlambat itu udah apa itu namanya, udah loyo ya. Berarti artinya Mama sempat ke pengobatan alternatif? Iya. Oke. Kamu nggak ke pengobatan alternatif? Aku waktu ada benjolan, aku periksa ke rumah sakit, terus biopsi, dan aku langsung jalanin kemoterapi. Langsung ya? Tapi memang bener ya, kita pilek aja makan obat dokter kan? Bukan makan daun kan ya? Jadi kalau apalagi penyakit yang seperti ini harusnya langsung ke medis ya. Oke. Iya Pak, buat pemirsa atau penonton hitam putih yang masih ingat-ingat yang mana ya Tante Yana Zain gitu. Ini masih ada cuplikan sinetronnya Tante Yana Zain Pak. Saya mau kasih lihat, ini dia. Tapi kamu harus benar-benar pastikan kalau Aisyah harus putus dari Adi. Tenang Mbak, tenang. Itu keahlian saya. Jadi, kapan saya bisa mulai? Tentu saja ibu menyimpan foto-foto kamu, Rea. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang bisa melupakan anak yang telah dia lahirkan dari rahimnya sendiri.
Ibu tidak tahu apa yang Emu telah katakan tentang perceraian kami. Tapi waktu itu ibu tidak punya pilihan. Ibu adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Dan kakekmu menginginkan agar ibu menjalankan seluruh bisnisnya di Agra setelah beliau meninggal. Saya mengenal laki-laki bernama Abdurrahman yang dimaksud oleh Rehan. Tapi Pak Abdurrahman sudah lama meninggal dan Ibu Hasna juga sudah menikah lagi. Oke, itulah tadi ya Mbak Yana Zen. Itu kok tadi ada laki-laki India nyari duit di Indonesia ya? Oh bukan ya, bukan ya. Iya sih Pak, itu artis India. Artis India kan ya? Iya, jadi kesini Pak. Fasih bahasa Indonesia loh? Dubbing, Pak. Oh itu dubbing? Iyalah. Masa sih? Berarti itu dubbing? Aku... Dubbing nggak? Dubbing ya? Oh dubbing, oh gitu gue juga bisa dong nyari uang di India. Jangan Pak, di sini Bapak laku banget. Oh iya bener. Berarti dia udah lah. Oke, kita bahas yang lain saja kalau begitu. Bener nggak katanya gosipnya kamu tuh sampai nggak sekolah? Iya. Kenapa? Karena keuangan kan udah tipis waktu itu. Keuangan? Oh waktu itu tuh kapan? Pas kami selesai syuting kan waktu itu pas syutingnya kan pengobatan alternatif. Selesai syuting kan langsung ke dokter. Pas ke dokter tuh Mami kan masuk rumah sakit. Biar rumah sakit itu udah tinggi waktu itu. Kan Mama punya uang banyak juga dari syuting sinetron. Ya, itu habis untuk Habis di dokter. mana? Di dokter? Iya, karena Mama kan harus opname. Mama opname? Opname karena waktu itu apa ya udah nggak bisa jalan waktu itu udah. Berapa lama opname? Oh lama itu hampir 3 bulan ya, 2 bulan gitu Opname 3 bulan? Dari Agustus sampai September atau Oktober. Oh ya? Berarti udah dana yang ada dipakai buat itu? Iya. Jadi aku sama Alika kan nggak bisa sekolah. Kamu tapi terus nggak sekolahnya karena apa? Karena itu keuangan menipis. Karena keuangan menipis? Ya, terus aku juga bilang ke Mami, mendingan duitnya dipakai untuk Mami berobat aja. Nah, kan kalau sekolah bayarnya udah tuh maksudnya? Iya, tapi kan Mami kan sakit tuh Agustus. Julinya tuh apa ya, belum udah daftar tapi belum bayar gitu. Pas Juli kan Mami udah stop syuting kan, Mami tuh ke dokter. Jadi tuh semua orang tuh sibuk ngurus Mami ke dokter. Jadi nggak ada yang ngurusin untuk ke sekolahnya? Iya, aku juga sih nggak apa-apa, asal Mami bisa sembuh aja. Waktu itu aku juga bilang ke Mami, Mami itu uangnya dipakai untuk ke dokter aja dulu. Aku sama Alika sekolah nanti aja. Oke, berarti Alika nggak sekolah juga? Alika nggak sekolah juga. Sekarang kelas berapa? 1 SMP. 1 SMP kamu? 2 SMP. Kelas 2 SMP? Oke. Nah terus nggak, pertanyaan Om gini, kalian tuh nggak sekolah karena memang keadaan keuangan? Atau kalian nggak sekolah karena sibuk mengurusi ibu? Sibuk mengurusi Mami juga. Oke, bukan karena keuangan? Keuangan juga waktu itu sudah mulai menipis juga kan, obat Tapi kan ada alternatif yang kan bisa juga. bantu, Papa bisa bantu contohnya? Papa waktu itu udah sakit, Papa meninggal di Juli. Oke, berarti keluarga yang lain? Jauh sih. Jauh. Nah kalau sekarang gimana keadaan keuangan akhirnya? Sekarang sih udah lumayan ya, banyak orang membantu. Banyak orang bantu. Ini Mama nggak pakai BPJS? Mama BPJS-nya apa ya, susah gitu sekarang ya. Nah, gimana itu? Susah katanya pakai BPJS. Kok tanya saya Pak? Anda kan bilang tadi. Saya kan bukan orang BPJS. Anda Pak. bilang gampang. Apa? Anda bilang gampang tadi. Oh kan Aldinya. Aldi gampang. Jadi bingung saya. Kok nanya saya? Nggak, maksudnya tadi katanya susah pakai BPJS. Iya, aku kan juga terlalu menahu soal itu. Tapi aku tahu sekarang tuh waktu itu Mami nggak bisa pakai BPJS untuk check-in ke hospitalnya kan. Waktu itu Mami juga sesak napas yang sekarang 2 minggu di hospital. Terus sesak napas, terus juga kram. Itu kita beberapa hari setelah kemo ke-6. Oke, dan katanya Mami juga selain payudara kena Kena getah bening. Iya. Di mananya? Di bagian sini, jadi Bagian tangannya ketiak. membengkak. Oh, tangannya membengkak. Ini Mami tadi kelihatannya kurus sekali udah. Iya. Ditimbang turun berapa kilo? Iya sih waktu itu turunnya banyak banget. Turunnya banyak banget. Udah, sorry, terus? Terus waktu itu di Mayapada itu kurus banget. Sekarang sih udah lumayan berisi. Waktu itu pas pertama kali di Mayapada itu kurus banget. Ini udah kemo berapa kali? Ini udah selesai kemo 6 kali. 6 kali. Baru satu sesi berarti kemonya ya? Iya. Baru satu sesi. Kata dokter gimana? Kata waktu itu kan Mami ke dokter tuh untuk ngecek. Ternyata sel kankernya tuh menambah. Terus kata dokternya sih
nggak tahu juga kenapa. Kan harusnya kan kemoterapi kan buat sel kankernya mati. Terus dokter juga nggak tahu sih kenapa. Jadi intinya sekarang sel kankernya menambah? Sel kankernya menambah. Oh ya? Iya. Ini kita lihat foto-fotonya ya. Oh, pengen tahu pada saat katanya ke pengobatan alternatif itu alternatif yang macam apa kamu tahu nggak? Herbal. 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 Oke. Berapa lama? Selama syuting ya, aku nggak, mami waktu sakit Mei, kayaknya sejak Mei deh. Artinya pada saat pengobatan alternatif itu mami sudah tahu bahwa mami kena cancer? Iya. Sudah tahu? Tapi pas mami syuting itu, mami kan nggak kasih tau aku. Aku tuh baru tahu juga pas mami ngecek, apa tuh namanya, yang ngecek cara ngecek kanker Biopsi. itu. Biopsi. Aku baru tahu pas mami biopsi. Baru tahu pada saat itu? Iya. Sekarang gimana mami di rumah sakit, kamu gimana, kangen apa dari mami? Aku sih kangen banget mami tuh jalan-jalan sama aku. Terus nonton-nonton di rumah bareng, juga masak-masak bersama. Aku kangen banget sama mami itu. Kalau Alika? Dia kan bisa kapan-kapan ngobrol, nonton TV bareng, makan, jalan-jalan. Itu aja sih, banyak lagi. Alika ke rumah sakit tiap hari? Setiap hari. Tiap hari ke rumah sakit, lalu nemenin mami di rumah sakit tiap hari? Oh, ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Aku sih biasanya dari jam 10 pagi ya. Dari jam 10 pagi? Tapi kadang-kadang lebih pagi lagi. Terus pulangnya sih aku kadang-kadang juga malam pulangnya. Pulangnya malam? Tiap hari ya? Setiap hari. Urusin mami berarti? Iya. Oke. Baik. Ya mudah-mudahan kalau ditonton sama Mbak Yana Zain, lihat kedua anaknya juga mendukung untuk kesehatannya, kita juga mendukung untuk kesehatannya, semuanya pasti berdoa untuk kesehatan Anda. Oke? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, kita masih punya satu bintang tamu lagi. Ini adalah ibunda dari Loli. Loli ini tadi yang Anda lihat ada videonya di Instagram ketika kemo, minta bantuan dari netizen untuk mencarikan obat yang jarang ada di Indonesia katanya. Jadi kita undang saja, kita tanya-tanya. Ini adalah ibu dari Loli, Ibu Sri Hayatika. Iya. Apa kabar? Jangan di sini aja. Ya. Nah, tante berarti yang waktu itu ngasih tau obatnya itu ya di video ya? Ya, Loli. Ya, yang ngasih tau obatnya. Oke. Loli gimana sekarang keadaannya? Sempet ngedrop kemarin lagi kemo. Kemarin lagi kemo? Tanggal 24 Desember kemarin. Oke. Seperti kemo berturut-turut, diprogramin 5 hari berturut-turut. 5 hari berturut-turut? Tanpa jeda, 24 jam gitu. Jadi pas hari ketiganya itu Lolinya nggak kuat. Lalu? Ya di cancel, dibatalin. Di cancel. Awalnya gimana sih? Karena saya sempat baca beritanya katanya karena kakinya jatuh dari motor. Iya. Atau tapi penyebabnya apa? Bukan itu kan? Atau karena itu? Awalnya memang dia ngerasa itu kan udah lama sekali kejadiannya tahun 2015. Cuma dia nggak terasa sama dia, sering kali jatuh gitu si Lolinya. Yang terakhir yang dia rasa sakit banget itu pas dia naik gunung. Turun gunung, dia nggak kuat nahan beban gitu. Karena kakinya sakit. Lalu sempat akhirnya ke dokter dan diamputasi karena ketemu apa? Tumor? Ya, sarkoma Ewing, kanker. Kanker, diamputasi. Iya. Nah itu katanya sempat 2 kali diamputasinya, benar? Kenapa? Sempat 2 kali potongnya? Enggak. Oh enggak, tapi katanya saya baca di Instagramnya kalau nggak salah sempat infeksi dan sebagainya. Oh iya, infeksi itu dari awal kan sebelum dinyatakan sarkoma Ewing itu, Loli kan sempat dipasang skrup, kakinya kan patah, dioperasi, Dipasang skrup. pasang skrup.
Nah itu dari hasil ronsennya itu dinyatakan fraktur, terus ada osteomyelitis juga, kayak semacam infeksi. Kalau bahasa awamnya kita bilang, kata dokternya infeksi gitu, infeksi tulang. Jadi bukan infeksi di luar, infeksi di dalam gitu. Oke. Nah, akhirnya harus dipotong. Itu waktu itu belum ada putusan dipotong. Waktu itu kan masih perjalanannya masih jauh banget. Masih jauh, itu masih jauh banget. Oh ya, masih. Nah, kalau sekarang nih udah stadium berapa itu? Sekarang udah metastasis ke paru. Udah stadium 4. Udah stadium 4 sudah ke paru. Sudah penyebaran ke paru. Dari virusnya itu yang dari sarkoma ini, dari kakinya. Maaf kalau boleh tahu kata dokter bagaimana? Ya kalau kata dokter ya memperpanjang aja gitu, memperpanjang usia gitu. Ya udah karena dibilang stadium 4 itu karena udah menyebar ke paru-paru. Diberitahu sama dokter jangka waktunya dan sebagainya gitu. Iya. Tapi Lolinya semangat. Alhamdulillah masih. Ibu sendiri gimana melihat ini? Ya dari kita semangatin Loli terus. Ya kadang ada lagi pas dia drop itu gitu ya, dia merasa down gitu ya, udah nggak kuat mah gitu, udah nggak kuat ini, rasain penyakitnya, capek gitu. Kadang dia bilang, jadi itu semangatin terus aja gitu. Sabar loh, udah gitu. Banyak yang doain Loli, banyak yang ingin Loli sembuh gitu. Kita doain selalu gitu, kita semangatin gitu. Loli ini anaknya seperti apa, Bu? Loli anaknya periang, dia suka gaul gitu, bergaul. Temennya juga banyak. Lolinya nonton nggak sekarang? Ya, kita kemarin ngomongin sih ada undangan dari Hitam Putih gitu. Oh, berarti Lolinya nonton di rumah sakit sekarang? Nonton. Ya, gitu. Oke, ini kalau Lolinya nonton, coba saya mau, Ibu mau ngomong apa ke Loli langsung di TV, Bu? Nah, kameranya ini. Nah. Silakan, Ibu. Lol. Ini Mama, Lol. Yang semangat selalu ya, Lol. Di sini banyak yang doain Loli, yang ingin Loli sembuh. Loli jangan patah semangat, jangan putus asa. Ingat Allah ciptakan penyakit, Allah juga ciptakan obatnya. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak. Insya Allah Loli sembuh. Banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar ya Allah. Semangat terus. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Loli melihat ini. Saya potong dulu, kita lanjut lagi selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baiklah, buat para pemirsa Hitam Putih atau yang lagi nonton sekarang, bagi yang berkeinginan untuk membantu Tante Yana Zain dan juga Loli, kita akan sangat senang banget. Silahkan, ini ada rekeningnya di bawah sini. Ya, silakan kita berikan rekeningnya di bawah sini buat Anda yang terketuk hatinya untuk membantu, karena kita tahu tadi bahwa biaya juga nggak murah ya, biaya juga nggak murah, betul Bu ya, biaya juga nggak murah, dan yang pasti butuh dukungan dari kita semua, entah itu apa, termasuk doa-doa kita semua. Ya, baik, berarti Aldi nanti akan ke dokter lagi ya untuk ngecek lagi ya? Iya, insya Allah 1 kali kemoterapi lagi dan tetap semangat dan positive thinking. Semangat dan positif. Aldi doain juga Mama sehat, terus juga Loli sehat. Pokoknya tetap semangat karena kita harus
memberikan senyuman ke survivor, dan kita juga yang menderita cancer juga harus selalu tersenyum, dan dari dalam diri itu pengaruh banget untuk kesembuhan. Gitu. Positive thinking, Mas Dedi. Lalu, untuk Mama? I love you Mami, terus juga terus semangat ya Mim, sama Alika dan Mama juga akan terus semangati Mami dan selalu bersama Mami kok. Dan semua tolong bantu Mami dan terus doain Mami. Makasih. Alika? I love you so much, Mommy. I hope you heal fast and tetap semangat dan jangan putus asa. Dan banyak makan, Mim. Banyak makan. Tadi Loli sudah ya dipesankan oleh Ibu, kalau gitu biar saya tutup untuk Loli. Kalau tadi dengar dari ceritanya Tante bahwa ini memperpanjang waktu katanya. Memperpanjang waktu artinya Loli, artinya dokter di sini mengatakan bahwa ada batasnya. Artinya bahwa dokter mungkin sudah angkat tangan. But I saw your Instagram. I saw how you fight against it. Now, if the doctors say you can't atau tidak bisa, there is still one person that you can trust other than a doctor. And that will be yourself. That you must believe and you must trust. Because if you believe and you trust yourself, I think there is no doctor in the world can say no to you. Because there is a can in a cancer. Means there is hope, means we can beat it. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.